Good morning kelas 7. How are you today? Di sini kita akan belajar mewarisi puisi rakyat. Nah, apa itu puisi, Miss? Puisi itu adalah ungkapan perasaan melalui hati yang kita rasakan atau ungkapan yang kita alami. Nah, kalau puisi rakyat ini adalah puisi yang mewarisi nilai leluhur yang kita pelihara. Tidak boleh kita lepaskan nilai leluhur kita. Nah, kita lihat. Nah, ini seperti yang Miss bilang tadi bahwa puisi rakyat itu adalah merupakan warisan yang bangsa yang wajib kita pelihara. Nah, tadi tidak boleh diganggu gugat lagi. Itu udah warisan, berarti kita harus menjaga agar warisan yang diberikan kepada kita tetap terjaga dengan baik. Nah, dan puisi rakyat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berupa puisi pantun, syair, dan gurindam. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan puisi, syair, gurindam, dan pantun. Nah, puisi gurindam ini berasal dari negeri India. Nah, istilahnya kerindam, yang berarti perumpamaan. Dan gurindam ini nakku, yang dimaksud dengan gurindam ini nakku, yaitu memberikan nilai yang bersifat positif. Berarti istilahnya yang memberikan motivasi, arahan. Nah, itu adalah gurindam. Nah, gurindam juga memiliki suatu ciri-ciri yang itu terdiri dari 2 baris setiap bait. Nah, dan setiap kata memiliki 10 sampai 40 kata. Dan setiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, nah dan seterusnya. Dan ini juga merupakan kesatuan yang utuh. Nah, baris pertama berisikan soal, masalah, dan perjanjian. Dan baris kedua itu jawaban akibat dari masalah atau perjanjian terhadap baris pertama tadi. Nah, dan gurindam ini nakku juga bersifat nasihat, berarti mengarahkan. Nah, seperti yang Miss bilang tadi bahwa gurindam ini adalah memberikan ajaran moral yang bersifat positif, berarti memberikan nasihat yang bersifat positif. Oke, next. Nah, contohnya, lihat contohnya. Kita lihat sama-sama, yaitu jika hendak mengenal orang-orang yang baik perangi, lihat apa ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, maksudnya jika kita melihat orang-orang yang baik hati, nah dan berbeda dengan jika kita bercampur dengan orang ramai, tentu bahasa kita akan menjadi terikut dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang tadi. Nah, lihat bagian kedua atau contoh kedua, yaitu cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan sobat. Mencari sahabat yang lebih baik akan mengarahkan kamu menjadi lebih baik lagi, atau yang boleh dijadikan sahabat. Jadi jika kamu mengenal seseorang itu, kenali dulu siapa dia. Boleh nggak dijadikan ini menjadi teman, menjadi curhatanmu, menjadi sahabat karibmu. Nah, kita harus mengenali terlebih dahulu. Oke? Next. Nah, yang bagian kedua yaitu pantun. Pantun sering kita dengar. Pantun itu bersifat lelucuan. Nah, dan pantun ini nakku merupakan ucapan teratur dia, bukan berantakan, dan bersifat mengarahkan mendidik dalam bentuk kesatuan atau bentuk dalam mengarahkan. Nah, fungsinya adalah menghibur dan sekaligus mendidik kita. Nah, kita lihat sama-sama ciri yang terdapat dari pantun. Oke, yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 bait atau 4 baris. Nah, dan
atau yang disebut dengan lirik. Nah, dan yang kedua terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang ketiga, rima akhir dari setiap bait dan bersajak A, B, A, B. Nah, dan bagian keempat, baris pertama dan kedua yaitu mengandung apa? Sampiran. Nah, bagian ketiga, baris ketiga dan keempat yaitu adalah mengandung isi. Nah, jadi kalau pantun ini tadi yaitu mengarahkan dan mendidik dan bersifat menghibur. Dan kalau dia tadi gurindam yaitu memberikan nasihat, motivasi, arahan. Nah, kita lihat bagaimana contoh yang terdapat di dalam pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam yang bertelur sebiji riuh ke sekampung. Nah, contohnya ini maksudnya jika kamu mempunyai barang baru, nah ribut sekampung. Nah, itu maksudnya. Oke, contoh kedua, ikan nila dimakan bareng-bareng, katak hijau melompat kini. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, ini khususnya buat anak-anak Miss yang merantau ke Medan ini. Jika kamu menuntut ilmu ke Medan atau dimanapun kamu menuntut ilmu, haruslah jaga-jaga diri agar kita di tempat orang atau tempat perantauan baik-baik dalam menghadapi situasi. Nah, itu maksudnya. Oke, next. Nah, bagaimana pula dengan syair, Miss? Oke, syair ini rupanya berasal dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu syair itu yaitu syair. Nah, ada tanda kutipnya di atas, syair. Nah, atau syu'ur. Nah, syair atau syu'ur yang artinya adalah perasaan atau menyadari apa yang disampaikan oleh seseorang. Oke, kita lihat ciri-ciri dari syair. Ciri-ciri dari syair itu adalah terdiri dari 4 bait, nakku. Setiap bait terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, kalau sajak dari syair berbeda dengan gurindam, pantun. Nah, kalau gurindam tadi yaitu AA, BB, CC. Nah, kalau dia pantun yaitu AB, AB. Nah, kalau dia syair yaitu bersajak A, A, A. Nah, semua baris itu adalah berisikan isi. Nah, dan bahasa yang digunakan dalam syair ini yaitu bersifat kiasan. Oke, ayo kita sama-sama lihat contoh dari syair. Oke, yang pertama, inilah gerangan suatu madah. Merangkum syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat terpindah. Disinilah iktikat diperbetuli sudah. Nah, contoh kedua, hai muda arif budiman, hasilkan bakal air dan kayu. Dayung pengaruh taruh di situ. Nah, supaya laju perahumu itu. Nah, ini berbeda dengan contoh dari pantun dan gurindam. Kalau pantun tadi bait pertama dan kedua itu berisi apa tadi, nakku? Yaitu sampiran. Kalau dia ketiga dan keempat itu mengandung apa? Isi. Nah, di sini harus kita perhatikan di lirik ini, kita perhatikan dia harus kalau dia di akhir kalimat itu harus diikuti semua di akhir kalimat itu ha. Nah, dan ini juga diakhiri dengan vokal N. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kita lihat
Setelah mengetahui beberapa contoh dari masing-masing puisi rakyat tadi, rupanya di dalam puisi rakyat itu mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, seru, larangan, tunggal, dan majemuk. Rupanya selain terdapat puisi yang terbagi menjadi 3 dalam puisi rakyat itu tadi, yaitu pantun dan gurindam dan syair. Rupanya di dalam puisi rakyat itu termasuk juga yang disebut dengan kalimat perintah, saran, ajakan, seru, dan larangan, tunggal, dan majemuk. Oke anak-anak Miss, sampai di sini pelajaran kita. Jika ada yang mau bertanya tentang pelajaran puisi rakyat ini, bisa bertanya melalui WA pribadi Miss. Dan dapat dengan simak atau dapat bermanfaat untuk kita pelajaran hari ini. Oke, good morning, see you.